Wong wilayah ngawit namastu nomo sidem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Om. Baiklah, kita langsung lanjut ke seri yang kedua dari Serat Centini atau Suluk Tembang Raras ini. Lah kawan-kawan, tadi ini intermezzo sebentar di awal. Tadi kan tak hitung sama anak-anak di sinilah di Wung Lareh. Ini kalau misalnya kita bagi 20 menitan kurang lebih itu akan jadi 747 episode kurang lebih. Berarti 2 tahun setiap hari aku akan nyocot terus dan teman-teman semua akan mendengarkan cocotanku. Harapanku satu, semoga kita tidak sama-sama bosan ya. Baik, langsung kita kita lanjut ke episode ini. Episode yang berjudul Keris Kala Munyeng. Waktu berlalu dan Santri Giri menjadi seorang junjungan. Panggilannya adalah Sunan Giri. Pada era kepemimpinannya, Bumi Giri menjadi makmur, tentram, tenang, dan bahagia. Ini kan sepeninggal ibunya yang meninggal. Akhirnya Santri Giri menjadi seorang sunan, penguasa di Giri Kedaton. Wah, gemaripah itu sekarang Giri Kedaton. Sampai pun orang-orang luar itu senang pergi ke Giri untuk berdagang. Bahkan seperti Bang Toyib, mereka nggak mau pulang-pulang dari Giri. Padahal Gresik sekarang ya panas. Tapi mungkin dulu kaya, daerah yang kaya. Jadi orang pada seneng di sana. Sampai pada akhirnya bertambah ramai. Lah, Sunan Giri bergelar Raja Pandita Satmata. Berjuluk Sunan Giri Gajah Kedaton. Beliau diambil menantu oleh Sunan Ampel Gading, ayah dari Sunan Bonang, dikawinkan dengan salah satu putrinya yang bernama Nyai Ageng Ratu. Beliau punya 8 putra dan putri hingga pada masanya Nyi Ageng Ratu lebih dahulu wafat. Dimakamkan di samping makam kedua mertuanya di Giri juga. Berita kebesaran Sunan Giri ini akhirnya sampailah kepada Prabu Brawijaya di Mojopahit, bahwa kok ini kadipaten kecil nih, siapa nih Sunan Giri ini, kok semua rakyatnya tunduk dan patuh tanpa harus terjadi peperangan. Lah ini membuat Prabu Brawijaya agak piye gitu kan, karena dia juga penguasa. Jadi gak boleh lah ada matahari kembar. Akhirnya memerintahkan Patih Gajah Mada untuk menyerang Giri di bumi Gresik. Penyerangan ini ditaksir antara tahun 1490 sampai 1500-an. Lah, pada masa ini Brawijaya V atau ayahnya Raden Fatah itu sudah ditaklukkan Girindrawardhana pada saat ini. Dan kita tahu bersama Girindrawardhana yang berjuluk menjadi Brawijaya VI itu di Kediri. Jadi ibu kota itu langsung dibawa ke Kediri setelah Majapahit dikalahkan. Ada perebutan kekuasaan pas perang Paregreg gitu oleh Girindrawardhana yang akhirnya jadi Brawijaya VI. Nah, nama Gajah Mada ini yang kita kenal, yang di barusan ini dibilang ini tidak merujuk kepada Patih Gajah Mada pada era Hayam Wuruk. Hayam Wuruk kan masih Mojopahit awal gitu. Jadi ini Mojopahit akhir sudah mau menjelang ke Demak dan era Pajang. Nama Gajah Mada, Patih Gajah Mada atau Mahapatih Gajah Mada itu tidak hanya satu orang saja, tapi merujuk kepada orang-orang yang diangkat menjadi Mahapatih dan akhirnya mempunyai
nama sebutan atau julukan sebagai Gajah Mada. Singkat cerita, titah ini langsung ditunaikan oleh Patih Gajah Mada. Para prajurit Majapahit akhirnya bergerak menuju Giri. Gempar kan akhirnya penduduk Giri, ketakutan kalang kabut gak karu-karuan, dan mereka akhirnya naik ke atas bukit, masuk ke dalam istana Giri untuk meminta perlindungan. Lah sementara itu Sunan Giri sedang menyalin Quran ceritanya, dengan sebuah kalam di tangan kanannya. Dia terkejut mendengar hiruk pikuk teriakan bahwa musuh ini sedang datang. Segera akhirnya kalam pena yang tadi dipakai untuk menyalin Quran dilemparkan ke atas, ke udara, dan sekonyong-konyong kalam itu berubah menjadi keris. Di saat itu Sunan Giri juga meminta pertolongan yang luar biasa kepada Sang Hyang Maha Agung. Si kalam ini langsung berubah menjadi keris, dan keris ini melesat keluar menuju ke arah prajurit-prajurit Mojopahit dan memporak-porandakan semuanya. Dan tidak pandang bulu ya. Siapa yang ada di dekat keris itu, kena, semuanya kena. Bat segala macam, sampai pada akhirnya sisa pasukan Majapahit yang terkena keris Kolomunyeng ini lari tunggang langgang dan kembali ke Mojopahit. Setelah kondisi agak aman, akhirnya keris itu kembali ke depannya Sunan Giri di sebelah kanannya, dan posisinya itu Sunan Giri juga masih bersamadi, bersemedi, sampai akhirnya beliau membuka mata. Kaget kan, begitu buka mata, di sebelah salinan Quran itu ada sebuah keris yang bersimbah darah, basah isinya darah. Terus sampai pada akhirnya dia sadar, ini gara-gara kalam ini sudah membunuh banyak orang. Dan akhirnya memohon ampunan kepada Gustinya, semoga diampuni perbuatan hamba yang salah ini, kata Sunan Giri. Setelah selesai semuanya, kondisi juga kembali tenang. Di hadapan para prajuritnya, Sunan Giri berkata kepada semuanya, "Hei kalian semua, kalian sudah menyaksikan apa yang terjadi. Maka dari itu, keris ini kunamakan keris Kolomunyeng." Seperti kita ketahui bersama, kolo itu adalah waktu, dan munyeng itu bisa berarti berputar-putar, bisa berarti bingung, bisa berarti ruwet. Waktu yang ruwet atau waktu yang bikin linglung, masa yang bikin linglung. Dalam beberapa pandangan, kalam atau pena itu kan juga simbol yang menjadi keris itu adalah satu tulisan yang bisa menjadi senjata. Ya, sebuah tulisan, kalau sekarang sih analoginya itulah banyak buzzer itu loh, yang menulis sebuah opini yang akhirnya bisa menjadi senjata yang memporak-porandakan, bikin ngadu domba kita semua ini. Yang blok A sama blok B, padahal ya kita sama-sama saudara. Kita hidup di tanah yang sama, menghirup udara yang sama. Nah, itu kurang lebihnya itu seperti itu. Dan tulisan ini sekali lagi pandangan ya. Dan tulisan Sunan Giri ini yang akhirnya mempengaruhi banyak orang dan memantik suatu perkara sehingga dapat melemahkan kekuatan pasukan Mojopahit. Nah, ancaman mara bahaya telah selesai pada akhirnya. Giri makin makmur dan sejahtera, sampai takdir Tuhan meminta Sunan Giri untuk kembali ke pangkuannya.
Jenazah Sunan Giri akhirnya disucikan dan dimakamkan di Giri tak jauh dari rumahnya. Nah, di sini tuh kita belajar untuk melihat dari berbagai macam sisi. Ketika ada pandangan A, B, C, D. Karena kalau kita berbicara tentang simbol-simbol bahasa-bahasa semiotika Jawa atau kisah-kisah dari Jawa, ketika itu ditelah mentah-mentah ya, kita akan menemukan banyak yang berbau seakan-akan dongeng. Padahal itu ya simbolik saja, cuman simbolik. Bagaimana akhirnya kita bisa memahaminya lebih dalam. Oke, langsung kita lanjut. Saat pemakaman jasad Sunan Giri usai, pada akhirnya Nayaka Praja semuanya berkumpul. Mereka membicarakan siapa yang pantas untuk menjadi Sunan Giri selanjutnya, penggantinya Sunan Giri yang akan bertahta di Giri Kedatuan. Hingga semua sepakat sudah Sunan Dalem lah yang pas dan pantas menduduki tahta di Giri Kedaton. Akhirnya Sunan Dalem menjadi Sunan Giri II. Lah Sunan Giri Dalem ini tidak semasyhur ayahnya. Hingga pada masanya beliau akhirnya dipanggil juga oleh Sang Hyang Widi, juga dimakamkan di Giri. Sunan Giri Dalem memiliki 2 garwa padmi, dan dari keduanya lahir 10 putra dan 10 putri. Banyak ya. Yang sulung bernama Sunan Sedarmagi, disusul berurutan adalah Sunan Giri Prapen, Nyai Ageng Kurungan Gurun, Nyai Ageng Ulaan yang Suci, Pangeran Lor, Pangeran Deket, Pangeran Bongkok, Nyai Ageng Waru, Pangeran Wulu, dan yang bungsu Pangeran Sedo Laut. Sedo Seda, tulisannya Seda, nggak tahu, tidak ada tanda bacanya ya, kita anggap saja Sedo. Tapi Sedo, ya itulah Seda Laut. Setelah pemakaman Sunan Giri Dalem, semua kerabat dan punggawa istana memutuskan untuk mengangkat Sunan Giri Prapen menjadi penerus tahta. Jadi dari Sunan Giri Gajah ke Sunan Giri Dalem ke Sunan Giri Prapen. Lah, ini menurut Puspaningrat di tahun 2008 di bukunya, pengganti Sunan Dalem itu yang bertahta itu sebenarnya sebelum Sunan Giri Prapen adalah Sunan Sedarmagi, anak sulungnya yang tadi. Tapi cuman setahun. Nah, jadi kita urut ya. Kalau Sunan Giri itu bertahta dari tahun 1506 sampai 1545. Jadi eranya mungkin kalau di Majapahit itu Brawijaya 6 dan Brawijaya 7. Dan sudah transisi ke area Demak. Lah, Sunan Sedarmagi itu cuman setahun di 1545 sampai 1546. Lalu baru digantikan adiknya yaitu Sunan Giri Prapen yang berkuasa dan bertahta 1555 sampai 1597. 1597 berarti sudah masuk ke sudah masuk ke era-era Senopaten ya. Hampir setelah Pajang kan Senopaten. Sunan Prapen itu dikenal sangat sakti sama seperti kakeknya. Dan kita tahu bersama bahwa Sunan Giri Gajah itu kan dianggap penghulunya para wali. Dan saat Sunan Prapen bertahta di Giri Kedaton, itu tadi ya, 1555 sampai 1597, Giri itu berjaya kembali. Nah, cerita berulang kembali. Berita kemasyhuran Giri akhirnya sampai lagi ke telinga istana Majapahit tentang kesaktian Sunan Prapen dan juga pendirian yang tak mau tunduk pada
Majapahit. Lah, ini menarik. Kalau kita lihat dari rentang tahun ini, Sunan Giri Prapen ada di tahun 1555 sampai 1597, itu sudah era Kesultanan Demak dan juga masuk ke era Pajang. Bahkan sudah masuk ke Panembahan Panembahan Hanyokrowati. Karena Sunan Prapen ini tidak mau tunduk juga ke Majapahit, ini diceritakan, ini jelas membuat murka sang Raja Majapahit hingga memerintahkan Patih Gajah Mada untuk menyerang Giri. Nah, ini Patih yang berbeda lagi, hanya gelarnya Gajah Mada, orangnya beda lagi, tapi gelarnya sama. Tak kurang, sang putra mahkota, putra raja, juga ikut serta dalam peperangan. Nah, yang perlu kita ketahui bersama itu tadi seperti itu. Jadi raja terakhir Majapahit itu sejatinya ya Brawijaya V, ayah Raden Faktah yang turun tahta pada 1478. Setelah itu Majapahit pindah ke Kediri, kekuasaannya Brawijaya VI itu 1478 sampai 1498, dan Brawijaya VII itu 1498 sampai 1518. Yang runtuh akibat diserang Demak. Setelah itu berita tentang Majapahit itu tak terdengar lagi. Jadi kalau misalnya kita mau coba sama-sama belajar atau kita coba menebak-nebak, namanya juga sejarah. Setelah 1518 itu Majapahit sudah tidak terdengar. Yang ada dan yang berkembang adalah Kesultanan Demak. Singkat cerita, tibalah Patih Gajah Mada dan sang pangeran untuk menyerang Giri. Peperangan ini berlangsung tak seimbang karena pasukan Majapahit lebih banyak dari pasukan Giri. Akhirnya pasukan Giri terdesak, Sunan Giri Prapen memilih untuk menyingkir ke tepi laut. Bukan Tanjung Perak, ini tepi laut yang lain. Tanjung Perak, tepi laut, oke nggak lucu. Lanjut. Memilih untuk menyingkir ke tepi laut, membawa serta seluruh keluarganya di sana dan mengungsi. Singkat cerita, tibalah Patih Gajah Mada dan sang pangeran untuk menyerang Giri. Peperangan ini berlangsung tidak seimbang karena ya lebih banyak pasukan Majapahit diceritakan. Akhirnya pasukan Giri terdesak, Sunan Giri Prapen memilih untuk menyingkir, membawa serta seluruh keluarganya dan mengungsi ke tepi laut. Ini bukan Tanjung Perak, ini tepi laut yang lain. Tanjung Perak, tepi laut. Pasukan Giri akhirnya kalah. Ya karena kalah banyak juga. Sang pangeran dari Majapahit bangga dia. Dan karena kebanggaan itu dia berjalan-jalan diiringi para prajuritnya hingga ke makam Sang Wiku, Kanjeng Sunan Giri Gajah. Jalan-jalan, makam itu diceritakan dijaga oleh dua orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Sang putra mahkota memerintahkan untuk menggali kubur dari sang Sunan. Tapi setiap kali ada prajurit yang mendekat terpelanting, bahkan sampai ada yang menggelipang dan kehilangan nyawa. Melihat ini kan, wah, putra mahkota tambah gitu, niatnya untuk menggali sendiri. Tapi ya di satu sisi juga takut dan takut malu juga kalau akhirnya gagal. Hingga akhirnya sang pangeran ini menyuruh dua penjaga yang lumpuh tadi untuk menggalinya. Keris dan tombak diarahkan ke dua penjaga makam ini, dan penjaga ini pun menurut dan tak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya terlihat kayu seperti tutup peti dan akhirnya dibuka sedikit demi sedikit dan sebuah lubang terbuka.
satu kumbang keluar dari lubang itu, diikuti kumbang yang lain sampai akhirnya nggak karu-karuan saking banyaknya kumbang keluar dari lubang peti itu, kayu yang menyerupai peti itu. Kumbang-kumbang yang tak terkira itu akhirnya mereka melesat ke udara dan lalu menyerang ke bawah, menyerang seluruh pasukan Majapahit. Dan serba salah, mau dilindungin cuman mau ngelindungin kaki kena kepala, ngelindungin kepala kena kaki. Nah, sampai mereka akhirnya pasukan-pasukan Majapahit ini kewalahan dan akhirnya kembali ke Majapahit, tapi kumbang-kumbang ini terus menyerang mereka, masih ganggu dan diikuti terus sama kumbang-kumbang ini. Diceritakan juga bahwa Prabu Brawijaya juga heran melihat kejadian ini, sampai akhirnya Prabu Brawijaya dan seluruh isi istana mengungsi gara-gara kumbang-kumbang ini. Jadi istana itu kosong. Sampai kondisi aman, barulah raja kembali lagi dan ia berjanji tak akan mengganggu Giri kembali. Di situ hatinya sudah mulai tenang dan tidak lagi khawatir. Nah, dalam beberapa pandangan, kok kumbang tiba-tiba bisa mengalahkan pasukan gitu. Apalagi diceritakan pasukan Majapahit. Cuman mungkin secara rentang waktu aku pribadi ini kok rentang waktu nyambung ya gitu. Kumbang yang keluar begitu banyak ini adalah simbol dari para gerilyawan yang ada di Giri atau rakyat yang tak terima dengan kondisi yang terjadi. Jadi mereka keluar dari lubang-lubang atau dari rumah-rumah atau entah dari mana, yang akhirnya bertambah banyak dan akhirnya memilih jalan perang bergerilya. Kurang lebih begitu. Sementara di Giri, di makam Swargi Sunan Giri Kedaton, dua penjaga ini akhirnya tidak lagi cacat, sembuh, tidak lagi lumpuh, bisa jalan. Dan akhirnya berlari menyusul Sunan Giri Prapen yang ada di tepi laut tadi. Mereka menjumpai Sunan Prapen dan akhirnya bercerita semuanya secara detail tentang kejadian sampai masalah kumbang dan kawan-kawan. Sampai pada akhirnya mereka haru biru, gembira, tapi juga ada yang sampai takabur, ada yang bilang sampai diceritakan itu bahwa Giri akan selalu aman sentosa sekarang, selamanya tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada musuh lagi yang berani menyerang. Sunan Giri ini memang sudah mengetahui ramalan masa mendatang bahwa Majapahit itu hampir musnah karena ulah putranya sendiri yang tak lain adalah Raden Fatah. Beberapa teks Jawa termasuk Serat Centini menerangkan bahwa Prabu Brawijaya V jatuh karena diserang Raden Fatah. Tapi sebagian pihak memang membantahnya dengan memberikan tesis bahwa yang diserang Raden Fatah itu Brawijaya VII yang sudah bertahta di Kediri, bukan ayahnya. Nah, pandangan mana yang paling benar ya, kita terima saja dua-duanya. Karena rentang dan catatan yang kita punya itu tidak selengkap itu, lebih banyak di luar daripada catatan yang ada di sini. Jadi tugas kita itu adalah belajar dari semuanya, belajar dari semua catatan, tetap terbuka dan kita tetap menjadi goblok ya enak, nerima apa ae santuy. Dan kalau misalnya, dan maksud kami di sini adalah ketika kita sudah bisa mengenal, otomatis setelah mengenal ini kita akan mencari tahu masing-masing dari banyak sisi. Jangan dikit-dikit langsung walah iki salah, segala macam iki salah. Mbok yo wis. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kita bisa banyak belajar sejarah. Ini pasca Majapahit ini baru sampai Demak nih. Kurang lebih masih Demak awal belum komplit nih. Masih ada sekian ratus episode lagi.
Ya Allah. Baiklah, sampai di sini dulu episode ini. Kita akan lanjut ke episode atau seri selanjutnya, yang berjudul Ramalan Sunan Giri Prapen. Matur nuwun, jangan lupa subscribe. Ayo isi absen kehadiran di kolom komen adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak. Dan juga silahkan dibagikan ketika ada yang membutuhkan. Sampai jumpa di serial Mendengar Serat Centini selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.